Assalamualaikum. Malam ini, aku ingin menceritakan sesuatu yang mungkin terdengar mustahil, tapi nyata adanya. Di balik kehidupan sehari-hari yang biasa, ada dunia lain yang mengintai dunia di mana kekayaan datang tanpa usaha, tapi selalu dibayar dengan harga yang tak terbayangkan. Ini tentang seorang pedagang kecil bernama Ibu Maryam. Dagangannya sederhana, hidupnya pas-pasan, dan rumahnya tak seberapa. Namun suatu malam, sebuah koin bersinar dan secari kertas misterius muncul di mejanya. Dari situlah segalanya berubah. Uang datang dengan deras, dagangan selalu laku, dan rumahnya tampak makmur. Tapi tidak ada yang tahu bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Setiap malam, bisikan terdengar di dapur, mimpi buruk menghantuinya, dan bayangan panjang menekuk di sudut rumah. Kekayaan itu bukan hadiah ia, adalah perjanjian gaib yang menuntut kesetiaan dan pembayaran. Dan bagi Maryam, setiap lembar uang yang ia ambil membawa konsekuensi yang semakin nyata, menjeratnya ke dalam dunia yang penuh horor dan ketakutan. Kalau kau berani, dengarkan kisah Ibu Maryam, kisah tentang pesugihan bank gaib, di mana kemakmuran dan kegelapan berjalan beriringan, dan setiap keputusan bisa menentukan nasib hidup atau kehancuran. Ibu Maryam duduk di bangku kayu di depan warung kecilnya, menatap dagangan yang tersusun rapi. Di meja kecil itu, beberapa bungkus kue, kopi sachet, dan sedikit minyak goreng menunggu pembeli. Pasar pagi baru saja mulai bergerak, tapi orang-orang tampak terburu-buru melewati warungnya tanpa menyapa. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, hidupnya terasa biasa-biasa saja. Cukup untuk makan, cukup untuk anak-anaknya, tapi tidak pernah lebih. Ia menghela napas panjang, menepuk bahu yang mulai pegal, dan berusaha tersenyum saat seorang ibu muda mendekat. "Bu, satu bungkus kue ya," kata wanita itu sambil tersenyum. Maryam membalas senyum itu, menyerahkan bungkus kue dengan tangan gemetar sedikit karena kantong uang yang tipis. Saat Maryam menghitung recehan di tangannya, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah koin emas kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya tergeletak di sudut meja. Ia mengerutkan dahi, mencoba mengingat apakah ia menaruhnya di sana. Tapi ingatannya kosong. Koin itu bersinar samar, hampir seperti menatapnya, memantulkan cahaya pagi yang masuk dari tenda warung. Maryam menggenggamnya, dan seketika hawa dingin merayapi lengannya. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Maryam duduk di depan perapian kecil, mencoba menenangkan pikirannya. Ia menaruh koin itu di meja dan menatapnya sejenak. Ini pasti mimpi, bisiknya pada diri sendiri. Tapi ketika ia menutup mata untuk tidur, bayangan samar muncul di kamar gelapnya. Bayangan itu bergerak di sudut ruangan, menatapnya dengan mata yang tidak tampak jelas, dan menghilang begitu cepat ketika ia menyalakan lampu minyak. Beberapa hari kemudian, kabar tentang bank gaib mulai terdengar di pasar. Seorang pedagang baru datang membawa cerita-cerita aneh. Ada rekening yang bisa memberimu uang tanpa harus bekerja keras. Hanya dengan niat dan keberanian, katanya, seseorang bisa menarik uang dari rekening itu. Orang-orang yang mencoba, katanya, menjadi kaya mendadak, tapi juga dihantui mimpi-mimpi aneh dan bisikan-bisikan di malam hari. Maryam mendengar cerita itu dengan hati-hati. Rasanya mustahil, tapi sesuatu dalam hatinya menggeliat. Pikirannya berputar tentang tagihan yang menumpuk, biaya sekolah anak-anak, dan dagangan yang sering tidak cukup. Ia mencoba menyingkirkan pikiran itu, tapi rasa penasaran mulai merayapi dirinya. Malamnya, Maryam duduk termenung di teras, menatap langit gelap. Angin dingin berhembus, membawa aroma hujan dari jauh. Bisikan samar terdengar, seakan ada yang memanggil namanya. "Maryam, Maryam." Suara itu lembut, tapi memaksa. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi hanya gelap yang menjawabnya. Jantung berdetak kencang, tapi ada rasa aneh yang mendorongnya untuk tidak menutup telinga. Beberapa hari setelah itu, kejadian aneh mulai meningkat. Uang di meja dagangannya kadang bertambah sendiri, walau tidak ada yang membeli. Koin-koin yang hilang dari dompetnya tiba-tiba muncul kembali, tergeletak di tempat yang sama seperti sebelumnya, bercahaya samar di bawah sinar lampu pasar. Kadang terdengar suara langkah kaki di belakangnya ketika ia membersihkan warung, tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Bayangan samar melintas di tepi matanya, cepat sekali, tapi meninggalkan rasa dingin di tubuhnya. Maria mulai merasa bingung, dan ia mencoba menceritakan hal ini pada tetangga, tapi mereka hanya tersenyum sambil menepuk punggungnya, mengatakan bahwa ia terlalu lelah dan khawatir soal dagangan. Namun, setiap malam mimpi-mimpi semakin nyata. Ia melihat dirinya duduk di depan sebuah meja panjang dengan buku besar yang terbuka, penuh angka dan catatan. Di dalam ruangan yang gelap,
tapi bercahaya dari lilin-lilin tinggi. Sosok-sosok samar berdiri di sekelilingnya, menatapnya dengan mata kosong. Mereka tidak berbicara, tapi Maria merasakan tuntutan yang berat, ambil atau bayar. Hingga suatu pagi ketika Maria membuka warung, ia menemukan sebuah amplop tua di bawah meja dagangan. Amplop itu tidak pernah ada sebelumnya. Di atasnya tertulis namanya dengan tinta hitam pekat, Maryam. Ia ragu, tapi dorongan penasaran. Teleluk, perlahan ia membuka amplop itu. Dan di dalamnya ada secari kertas berisi angka dan instruksi yang tampak seperti resep atau mantra. Ada juga koin kecil yang bersinar samar. Hati Maryam berdetak kencang, antara takut dan tergoda. Dalam hati kecilnya, Maryam tahu ini adalah awal dari sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Dan meski takut, rasa penasaran dan kebutuhan untuk membantu keluarganya lebih besar daripada rasa takut itu. Di tengah pasar yang ramai, di warung kecil yang selalu sepi, Ibu Maryam memulai langkah pertamanya menuju sesuatu yang misterius, sesuatu yang ia belum mengerti sepenuhnya, namun akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, ia menatap koin di tangannya dan suara samar terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Maryam, selamat datang di rekeningmu. Hari-hari berikutnya, kehidupan Ibu Maryam mulai berubah perlahan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan koin dan secari kertas yang muncul di warungnya. Setiap kali menatap kertas itu, hatinya bergetar antara takut dan penasaran. Angka-angka yang tertulis seolah memiliki ritme sendiri, berdenyut lembut di matanya seakan memanggil. Malam-malamnya kini penuh mimpi aneh. Ia melihat warungnya penuh dengan uang, dagangannya melimpah, dan anak-anaknya tersenyum bahagia tanpa ada kekurangan. Namun, di balik mimpi itu, bayangan gelap selalu mengintip dari sudut, menatap dengan mata kosong dan senyum samar yang menakutkan. Suatu pagi, saat pasar mulai ramai, seorang pedagang baru, Pak Hasan, mendekatinya. Pria tua itu dikenal suka bercerita hal-hal mistis. "Maryam, kau dengar tentang rekening gaib itu kan?" katanya sambil menatap mata Maryam. Maryam mengangguk, mencoba tersenyum, tapi suara jantungnya berdetak lebih cepat. "Kau tidak takut mencoba?" tanya Pak Hasan. Maryam hanya terdiam, menggeleng. Pak Hasan menepuk pundaknya pelan. "Hati-hati nak, itu bukan permainan biasa. Uang yang datang begitu saja. Selalu ada harga yang menunggu." Maryam menarik napas panjang dan kembali menatap koin di meja. Rasanya seperti ada dorongan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia membayangkan anak Nania bisa sekolah lebih layak, dagangan yang tidak lagi sepi, rumah yang bisa direnovasi. Rasa takutnya terhimpit oleh rasa ingin memberi kehidupan lebih baik bagi keluarga. Malam itu, ketika rumahnya sepi, Maryam duduk di meja dapur dengan secari kertas dan koin di depannya. Lilin kecil di sudut ruangan bergetar. Meski udara tampak tenang, suara bisikan samar mulai terdengar. Lembut tapi jelas. "Maryam, ambil langkahmu. Kekayaan menanti." Rasa dingin merayapi tulang punggungnya. Maryam menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Namun, rasa penasaran terlalu kuat. Perlahan, ia mengikuti instruksi di kertas itu, menuliskan beberapa angka dengan tinta hitam di selembar kertas lain, mengucapkan kata-kata yang terdengar aneh di telinganya. Seolah ia sendiri tidak mengerti artinya, lilin bergetar lebih kencang. Bayangan di sudut dapur tampak memanjang dan menunduk seakan menatapnya. Ketika Maryam selesai, ia merasakan getaran di udara, seperti listrik halus yang mengalir dari koin ke tangannya. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa sesuatu telah dimulai. Esok pagi, dagangannya terasa berbeda, lebih laku. Pembeli datang bertubi-tubi. Uang receh menumpuk di meja. Maryam tercengang. Ia tidak pernah melihat dagangannya sebegitu laris. Rasanya seperti mukjizat, tapi hatinya tetap waspada. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berlanjut. Setiap kali Maryam merasa putus asa atau kekurangan, secari kertas baru muncul di warung, dan uang kecil mulai mengalir, hampir tanpa usaha. Tetangganya mulai memperhatikannya. Bahkan ada yang bertanya bagaimana ia bisa begitu beruntung. Maryam hanya tersenyum malu-malu, menyembunyikan kertas dan koin di bawah meja. Namun, efek samping mulai muncul perlahan. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi aneh, suara langkah kaki di rumah kosong, bisikan nama-nama Nia sendiri, dan bayangan samar yang menatap dari balik jendela. Terkadang, ia terbangun di tengah malam dengan tangan dingin dan detak jantung yang tidak normal. Anak-anaknya sering bertanya, mengapa ibunya tampak letih. Tapi Maryam hanya tersenyum dan mengalihkan perhatian. Suatu malam ketika hujan turun, deras di luar, Maryam duduk di meja dapur dengan secari kertas baru di tangannya. Suara hujan seperti selubung tebal di luar rumah, tapi di dalam,
suara lain terdengar. Suara langkah berat dan desahan samar semakin dekat ke dapur. Lilin bergetar hebat. Bayangan di sudut tampak bergerak seperti hidup. Maryam menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia mencoba membaca instruksi di kertas. "Maryam, jangan takut. Ambil saja." Bisikan itu terdengar begitu nyata, seakan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Maryam menoleh perlahan, tapi tidak ada siapapun. Hanya gelap dan bayangan yang bergerak di dinding. Hatinya berdebar tapi dorongan untuk mencoba terlalu kuat. Ia menaruh koin di atas kertas dan mengucapkan kotek kata yang ditulis di sana segera. Udara di sekelilingnya terasa berbeda, hangat dan dingin sekaligus. Seperti ada sesuatu yang mengamati dari dekat. Lilin bergetar. Bayangan di sudut dapur tampak semakin jelas. Maria menahan napas. Dan ketika membuka matanya, ia melihat secuil cahaya samar muncul dari koin, memancarkan kilau yang menenangkan, tapi juga menakutkan. Di malam itu, Maryam sadar satu hal. Kehidupan lamanya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang misterius dan berbahaya. Sebuah dunia baru, di mana kekayaan datang tanpa usaha, tapi bayangan dan bisikan selalu mengintai. Sesuatu menunggunya di balik cahaya koin itu. Sesuatu yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja di kamar gelapnya. Maryam menatap koin dan bisikannya terdengar lagi. Lebih jelas dan menggema di hati Maryam. Selamat datang di dunia di mana kekayaan menunggu, tapi harga selalu menanti. Dan malam itu, Ibu Maryam tertidur dengan rasa takut sekaligus penasaran yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi satu hal pasti hidupnya kini telah terikat dengan rekening yang tidak terlihat, bank yang tidak kasat mata, dan kekayaan yang datang dengan harga yang belum ia mengerti sepenuhnya. Malam itu, Ibu Maryam duduk di dapur rumahnya, memandang secari kertas yang muncul kembali di atas meja. Angka-angka yang tertulis seolah berdenyut sendiri di matanya, menuntut perhatian. Di sudut ruangan, koin yang sama dari beberapa malam lalu bersinar samar, seakan menunggu perintahnya. Suara bisikan itu terdengar lagi, lembut tapi mendesak Maryam. "Saatnya mengambil langkahmu. Percayalah." Maryam menelan ludah, tangannya gemetar, hatinya berdebar antara takut dan penas. Ia menutup mata sejenak, memikirkan anak Kainania, dagangan yang tak pernah cukup, rumah yang bocor saat hujan. Pikiran itu mendorongnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan napas berat, ia mengambil koin dan membaca instruksi di kertas. Mengikuti langkah demi langkah, menulis angka, mengucapkan kotek-kota yang terdengar asing di telinganya, dan menempatkan koin di tengah lembar kertas itu. Begitu selesai, Maryam merasakan getaran halus di udara, seperti listrik lembut mengalir dari koin ke tangannya. Lilin di dapur bergetar hebat. Bayangan di sudut tampak memanjang dan menunduk seakan menatapnya. Detak jantungnya terdengar keras di telinga, tapi ada dorongan aneh yang membuatnya tetap melanjutkan esok paginya. Maria membuka warung dengan perasaan cemas sekaligus berharap. Saat ia menghitung dagangannya, mata Maryam terbelalak. Barang-barangnya jauh lebih laku dari biasanya. Pembeli datang bertubi-tubi, membawa uang receh dan pecahan yang cukup besar. Bahkan beberapa pelanggan yang jarang mampir tiba-tiba berdatangan. Maryam tidak percaya ini seperti mukjizat. Ia merasa lega, tapi di balik kepuasan itu, ada rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya hari demi hari. Pola itu terus berlanjut. Setiap kali ia merasa khawatir atau kekurangan, kertas baru muncul, koin bersinar di atasnya, dan uang mulai mengalir tanpa usaha. Maryam merasa hidupnya mulai berubah. Rumahnya lebih rapi, anak-anak tersenyum bahagia, dagangan selalu cukup. Namun, malam-malamnya kini lebih berat. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya. Ia melihat dirinya duduk di depan meja panjang dengan buku besar yang terbuka, penuh catatan dan angka yang tidak ia mengerti. Sosok-sosok samar berdiri mengelilinginya, menatap dengan mata kosong. Senyum samar menakutkan menghiasi wajah mereka. Maryam merasakan tuntutan yang berat. Ambil taube. Setiap mimpi membuatnya terbangun dengan tubuh dingin. Keringat membasahi wajah, dan jantung berdebar tak tertahankan. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur atap rumah, Maryam duduk di depan kertas yang muncul lagi. Lilin bergetar hebat, bayangan di sudut dapur tampak bergerak, menunduk seakan menatapnya. Ia menaruh koin di atas kertas dan mengucapkan kata-kata yang tertulis. Suaranya bergetar tapi tegas. Segera, udara di sekelilingnya terasa berbeda, hangat dan dingin sekaligus, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Kemudian, suara bisikan terdengar jelas di telinganya. "Maryam, sekarang kau resmi menarik dari rekeningmu. Tapi jangan lupa harga yang menunggu." Saat membuka mata, Maryam melihat meja dapurnya diterangi cahaya samar dari koin. Di lantai,
muncul beberapa lembar uang baru, kartis-kartis pecahan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Maryam menatapnya dengan mata terbelalak, campuran antara kagum, lega, dan takut. Ia memungut uang itu perlahan, merasakan energi yang aneh mengalir dari kertas dan koin ke tangannya. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Malam itu, suara langkah kaki terdengar di rumah kosong. Desahan samar bergema di langit-langit, dan bayangan gelap menari di dinding dapur. Maryam merasa ada sesuatu yang menunggunya, sesuatu yang mengamati setiap gerak-geriknya. Mata untuk tidur, mimpi buruk kembali menghantuinya. Sosok-sosok samar yang menuntut pembayaran angka yang bergerak sendiri. Bayangan panjang yang menunduk seakan menunggu kesalahan sekecil apapun. Hari berikutnya, tetangganya mulai memperhatikan perubahan pada ibu Maryam. Dagangannya laris, rumahnya lebih rapi, dan anak-anaknya tampak lebih ceria. Namun, matanya terlihat lelah dan senyumnya kadang terlihat dipaksakan. Maryam menyadari, meski kehidupan nyata membaik, ada sesuatu yang menunggu di balik koin dan kertas itu, sesuatu yang tidak kasat mata, namun terasa begitu nyata. Malam-malam berikutnya, bisikan itu semakin sering terdengar, menuntut lebih banyak. Ambil, bayar, ambil, bayar. Suara itu berputar di pikirannya, membuat tidur terganggu. Maryam tahu satu hal, transaksi pertamanya telah membuka pintu ke dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Dunia di mana kekayaan datang instan, tapi bayangkan, gelap selalu menunggu di balik cahaya. Dan disitulah ibu Maryam berdiri, di ambang kehidupan baru yang penuh kemakmuran, tapi juga ketakutan. Menyadari bahwa setiap lembar uang yang ia ambil dari bank gaib membawa konsekuensi yang belum ia mengerti sepenuhnya. Ia tersenyum tipis, tapi hatinya bergetar. Apakah ia siap untuk harga yang harus dibayar? Sejak transaksi pertamanya di bank gaib, hidup ibu Maryam berubah drastis. Dagangannya selalu laku, uang mengalir tanpa henti, dan rumahnya mulai tampak rapi. Anak-anaknya tersenyum lebih lepas, dan tetangga mulai kagum dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Namun, di balik semua itu, Maryam merasakan sesuatu yang berbeda, rasa ketergantungan yang perlahan mengikatnya pada rekening gaib itu. Awalnya, merasa ini hanya cara untuk membantu keluarga, pikirnya. Tapi lambat laun, dorongan untuk selalu mengambil uang dari rekening itu semakin kuat. Setiap kali ia merasa khawatir tentang dagangan yang kurang laku, biaya sekolah anak-anak, atau kebutuhan rumah tangga, secari kertas baru muncul di meja dengan angka dan instruksi baru. Koin kecil yang bersinar itu selalu menemaninya, seakan menunggu perintahnya. Malam-malamnya kini dipenuhi mimpi aneh, dan suara bisikan yang semakin jelas. Ia melihat bayangan panjang di sudut rumah, sosok-sosok samar yang mengintai dari balik tirai, dan langkah kaki yang tidak pernah ia dengar di siang hari. Kadang, ia terbangun di tengah malam, jantung berdebar kencang, dengan tangan dingin menempel pada kertas dan koin di mejanya. Suatu malam, Maryam duduk di dapur, menatap kertas baru yang muncul. Angka-angka itu berdenyut di matanya, seolah hidup sendiri. Lilin di sudut ruangan bergetar hebat, bayangan di dinding tampak menari perlahan, dan suara bisikan terdengar begitu nyata. Maryam, ambil, jangan takut. Maryam menelan ludah. Ia tahu ada risiko, tapi rasa penasaran dan dorongan untuk membantu keluarga lebih kuat daripada rasa takut. Ia mengikuti instruksi di kertas, menempatkan koin di atasnya, dan mengucapkan kota-kota yang tertulis. Udara di sekelilingnya berubah, hangat dan dingin bersamaan, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dekat. Lilin bergetar, bayangan di sudut tampak semakin nyata, dan desahan samar terdengar di langit-langit. Setelah transaksi itu, pagi berikutnya dagangannya lebih laku dari sebelumnya. Uang mengalir tanpa henti, dan Maryam merasa lega. Tapi di dalam hatinya, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia mengambil uang dari rekening gaib, sesuatu juga menuntut perhatian atau pengorbanan darinya, sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, ketergantungannya semakin nyata. Maryam selalu menunggu secari kertas baru muncul, selalu memeriksa koin yang bersinar di meja, dan selalu mengikuti instruksi tanpa ragu. Ia merasa tidak bisa berhenti, seakan ada dorongan gaib yang mengikatnya pada rekening itu. Bahkan saat hari libur atau ketika pasar sepi, pikirannya tetap tertuju pada kertas dan koin itu. Tetangga mulai memperhatikan perubahan sikap Maryam. Ia tampak lelah, meski tersenyum. Kadang matanya kosong, menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Anak-anaknya mulai merasa takut pada ibunya ketika ia menatap kosong ke sudut rumah. Namun Maryam berusaha menyembunyikan ketakutan itu, menenangkan diri, dan terus mengikuti dorongan dari rekening gaib.
mimpi buruknya juga semakin intens. Ia melihat dirinya duduk di depan meja panjang dengan buku besar, angka-angka yang bergerak sendiri, dan sosok-sosok samar yang menuntut pembayaran. Kadang, bayangan itu muncul di warungnya, menunggu pelanggan pergi, menatap Maryam dengan mata kosong. Suara bisikan terus mengganggu, mengulang kata-kata yang sama. Ambil, bayar, ambil, bayar. Maryam mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Tubuhnya sering lelah, kepala pusing, dan tangan gemetar. Tapi ia tetap menahan diri untuk tidak berhenti. Setiap kali ia mencoba menjauh dari rekening Haib, rasa cemas dan takut yang tak tertahankan muncul. Ia menyadari satu hal, ia sudah terikat. Rekening Haib itu bukan sekadar sumber kekayaan, tapi juga ikatan gaib yang menuntut kesetiaan dan kepatuhan suatu malam. Ketika hujan deras mengguyur rumahnya, Maryam duduk di dapur menatap koin yang bersinar. Suara langkah kaki terdengar di lantai atas, meski rumahnya kosong. Lilin bergetar hebat, dan bayangan panjang muncul di dinding, menunduk, menatapnya. Maryam menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri, tapi suara bisikan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Maryam, kau tidak bisa berhenti. Kau sudah terikat. Hatinya berdebar kencang. Ia sadar bahwa kehidupan lamanya telah hilang, digantikan oleh dunia baru yang penuh dengan kekayaan instan, tapi juga ketakutan, bayangan, dan tuntutan gaib. Maryam tahu, setiap uang yang ia ambil membawa konsekuensi yang semakin besar. Di malam itu, Ibu Maryam menatap koin di tangannya. Suara bisikan terdengar lagi. Maryam, selamat datang di dunia baru. Dunia di mana kekayaan datang dengan harga, dan harga itu akan segera menuntutmu. Ia menunduk, merasakan campuran antara takut, penasaran, dan ketergantungan yang tak bisa ia hindari. Dan disitulah Maryam berdiri di ambang dunia baru, terikat oleh rekening Haib yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Sejak keterikatannya dengan rekening Haib, Ibu Maryam mulai merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Kekayaan instan yang datang ke dagangannya selalu disertai rasa cemas yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Suara bisikan di malam. Hari semakin jelas, bayangan di sudut rumah semakin nyata, dan mimpi-mimpi buruk kini hampir setiap malam menghantuinya. Maryam tahu, jika ia terus mengikuti rekening itu tanpa memahami asal-usulnya, sesuatu yang berbahaya pasti menunggunya. Dorongan untuk mencari tahu membuat Maryam memutuskan menyelidiki sejarah rekening Haib itu. Ia mulai bertanya kepada tetangga lama, pedagang pasar yang lebih tua, dan siapapun yang mungkin pernah mendengar cerita tentang hal-hal mistis. Banyak yang menolak membicarakannya, menatapnya dengan ketakutan, dan segera menutup mulut ketika Maryam menyinggung bank gaib. Namun, satu sosok tua, Pak Kardi, akhirnya bersedia bercerita. Pak Kardi duduk di bangku kayu, matanya merah karena usia, tapi tetap tajam menatap Maryam. Maryam, rekening itu bukan untuk manusia biasa. Banyak orang yang dulu mencobanya, berharap kaya, tapi hampir semuanya hancur. Ada yang kehilangan segalanya, bahkan nyawa pun tak terselamatkan. Orang yang ingin cepat kaya melalui jalan itu harus membayar harga yang tinggi, dan harga itu tidak selalu berupa uang, kadang jiwa, kadang keluarga, kadang sesuatu yang lebih gelap. Maryam mendengarkan dengan jantung berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi perasaan takut mulai merayapi tulang punggungnya. Tapi, Pak Kardi, aku sudah mulai mengambilnya, bisiknya hampir serak. Pak Kardi menggeleng pelan. Itulah bahayanya, nak. Sekali kau mulai, pintu itu terbuka, dan yang menunggu di balik pintu itu bukan manusia biasa. Kau harus sangat hati-hati. Malam itu, Maryam duduk di dapur, memikirkan kata-kata Pak Kardi. Kertas dan koin di depannya bergetar samar, seakan merasakan kecemasannya. Bayangan di sudut rumah tampak semakin jelas, menunduk dan menatap. Lilin bergetar, memantulkan bayangan yang tampak hidup. Bisikan terdengar lagi, lebih dekat dan lebih lembut. Maryam, kau ingin tahu? Maka ketahui harga yang menunggu. Dorngan. Penasaran membuat Maryam mengikuti instingnya. Ia membuka kertas lama yang sudah menumpuk di lemari, memeriksa setiap instruksi yang pernah ia ikuti. Perlahan, ia menyadari pola yang sama. Angka-angka, kata-kata aneh, dan koin bersinar bukan sekadar alat untuk menarik uang, tapi semacam kontrak gaib. Setiap transaksi membawa konsekuensi, meski konsekuensi itu belum muncul sepenuhnya. Maryam mulai mencari catatan orang-orang yang pernah mencoba rekening gaib. Beberapa di antaranya hilang tanpa jejak. Sebagian mengalami tragedi misterius, kebakaran rumah,
kehilangan keluarga, atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Satu demi satu, Maryam menyadari bahwa bank gaib itu bukan sekadar sumber kekayaan. Ia adalah dunia lain yang mengintai di balik dunia nyata, di mana kekayaan datang dengan harga yang mengerikan. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur rumahnya, Maryam duduk termenung di dapur. Lilin di sudut bergetar hebat, bayangan di dinding tampak menekuk dan menunduk seakan menatapnya. Suara langkah kaki terdengar dari atas. Meski rumah kosong, Maryam menahan napas, merasakan udara di sekelilingnya berubah. Bisikan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Maryam, kau ingin tahu rahasia rekening? Maka lihatlah." Tiba-tiba, bayangan di sudut bergerak lebih dekat, menampakkan sosok samar seorang wanita dengan wajah lusuh dan mata kosong. Itu mengulurkan tangan, menunjuk pada meja dengan koin dan kertas yang bersinar. Maryam merasa tubuhnya kaku, takut, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk menatap sosok itu lebih dekat. Sosok itu menatapnya tanpa berkata, namun Maryam merasakan gelombang pesan yang masuk ke pikirannya. Setiap orang yang menggunakan rekening Hype tidak bisa berhenti begitu saja. Setiap uang yang diambil, setiap transaksi yang dilakukan membuat penggunanya semakin terikat. Dan jika pengguna gagal membayar harga yang ditentukan, konsekuensinya tidak hanya menghancurkan hidup mereka, tapi juga orang-orang yang mereka cintai. Maryam menutup mata, jantung berdebar kencang. Ia sadar bahwa selama ini, meski kekayaan datang begitu cepat, bayangan gelap yang mengintai tidak pernah jauh. Ia mulai merasakan ketakutan yang dalam, campuran antara penyesalan, kesadaran, dan rasa ingin tahu yang tidak bisa ia tahan. Ia tahu satu hal, rahasia rekening Hype ini lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan, dan ia harus memutuskan apakah ia masih ingin melanjutkan atau mencari cara untuk menutup pintu yang sudah ia buka. Di malam itu, bayangan dan bisikan kembali menemaninya. Maryam menatap koin yang bersinar, mendengar suara samar yang mengulang kata-kata menakutkan. "Maryam, rahasia sudah kau ketahui, dan kini harga menantimu." Hatinya bergetar, tubuhnya dingin, tapi satu hal jelas, kehidupan ibu Maryam tidak akan pernah sama lagi. Setiap lembar uang dari rekening Hype membawa konsekuensi, dan ia kini berdiri di ambang dunia yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Sejak mengetahui rahasia rekening Hype, Ibu Maryam mulai merasakan ketegangan yang semakin nyata dalam hidupnya. Kekayaan instan yang datang setiap hari kini tidak lagi terasa murni. Uang yang memenuhi dagangan dan rumahnya seperti membawa hawa gelap yang merayap masuk ke setiap sudut kehidupannya. Suara bisikan semakin jelas, bayangan semakin nyata, dan mimpi-mimpi buruk kini hadir hampir setiap malam. Bahkan di siang hari kadang terasa seperti bayangan di tepi matanya. Awalnya, Maryam mencoba menenangkan diri. Ia berpikir bahwa selama ini semua hal buruk hanya efek samping kecil. Tapi suatu pagi, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Seorang pedagang tetangga, Pak Wira, yang sering menolongnya tiba-tiba jatuh sakit parah. Demam tinggi dan tubuh gemetar membuatnya tidak bisa berdiri. Dokter tidak menemukan penyebabnya. Maryam merasakan kepanikan yang mendalam. Lalu terdengar bisikan samar. "Maryam, harga mulai menuntut." Maryam, ia menyadari bahwa kekayaan yang ia ambil dari rekening Hype bukan tanpa konsekuensi. Setiap uang yang ia tarik membawa dampak bagi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang ia cintai. Anaknya yang biasanya ceria kini sering menangis di malam hari, seakan merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Maryam mencoba menyembunyikan ketakutannya, tapi rasa bersalah dan cemas terus menumpuk, menghantuinya setiap saat. Kejadian berikutnya lebih menakutkan. Saat malam tiba, Maryam melihat bayangan panjang bergerak di dapur. Sosok-sosok samar berdiri di sudut, menatapnya dengan mata kosong. Lilin bergetar hebat, dan udara di ruangan terasa dingin menusuk tulang. Suara bisikan terdengar jelas, berulang kali, "Maryam, kau mengambil, kini saatnya membayar." Maryam terengah, jantung berdebar kencang. Ia mencoba memalingkan muka, menutup mata, namun sosok-sosok itu tetap hadir, menunggu dengan kesabaran yang menakutkan. Ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan yang bergerak perlahan, menunduk dan menatap. Hari-hari berikutnya, dampak dari rekening Hype semakin jelas. Dagangan Maryam tetap laku, rumah tetap penuh uang, tapi setiap kali ia tersenyum, ada rasa berat yang menghantui hatinya. Kesehatan fisiknya mulai menurun, kepala sering pusing, tangan gemetar, tidur tak nyenyak. Anak-anaknya juga mulai merasakan keanehan, sering terbangun dengan mimpi buruk, mendengar suara aneh, atau merasa ada yang mengintai dari sudut kamar.
Suatu malam, Maryam memutuskan untuk menelusuri lebih jauh sejarah rekening gaib itu. Ia menemukan catatan tentang orang-orang yang sebelumnya pernah mencoba rekening itu. Sebagian besar mereka mengalami kehancuran, kehilangan keluarga, penyakit misterius, atau bahkan hilang tanpa jejak. Ada yang mencoba menutup rekening, tapi tidak bisa. Bayangan gaib selalu hadir, menuntut pembayaran yang tidak mereka mengerti. Maryam menyadari satu hal. Kekayaan yang datang begitu mudah selalu menuntut balasan. Dan balasan itu kini menimpa dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Ia merasa terjebak dalam ikatan gaib yang tidak bisa dihindari. Setiap kali ia mencoba mengurangi transaksi atau berhenti sejenak, rasa cemas yang luar biasa muncul. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang memaksa untuk tetap mengambil di malam itu. Maryam duduk di dapur, menatap koin dan kertas yang bersinar. Samar, bayangan panjang menari di dinding, lilin bergetar hebat, dan suara bisikan terdengar jelas. Maryam, kau ingin kekayaan, kini kau harus bayar. Tidak hanya uang, tapi harga yang lebih besar. Maryam merasa tubuhnya dingin, gemetar, tapi ia tetap menatap koin itu. Ia tahu bahwa harga itu bukan sekadar kehilangan uang atau barang, tapi sesuatu yang lebih gelap. Keselamatan orang-orang yang ia cintai, ketenangan hidupnya, dan bahkan nyawanya sendiri bisa menjadi taruhan. Hari berikutnya, tragedi mulai menimpa. Seorang anak tetangganya hampir tertimpa tiang kayu yang jatuh secara misterius. Rumah Pak Wira semakin rusak akibat kebakaran kecil yang muncul tanpa sebab, dan anjing peliharaannya menyalak tanpa henti di malam hari, menatap ke sudut gelap rumah. Semua itu membuat Maryam sadar, rekening gaib itu tidak hanya mempengaruhi dirinya, tapi seluruh lingkungan sekitarnya. Maryam mulai menangis dalam diam. Ia merasa bersalah, takut, tapi juga tidak bisa melepaskan diri dari dorongan untuk terus mengambil dari rekening itu. Ia terjebak antara kekayaan yang membantunya dan kengerian yang menghantui setiap langkahnya di malam itu. Sebelum tidur, Maryam menatap koin yang bersinar, mendengar bisikan yang berulang. Maryam, kekayaan datang dengan harga, dan itu kini menuntutmu. Siapkah kau membayar? Maryam menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tahu satu hal pasti. Dunia yang ia masuki kini tidak lagi ramah. Setiap lembar uang membawa konsekuensi. Setiap transaksi menambah ikatan gaib. Dan setiap keputusan bisa menentukan nasib hidupnya atau kehancuran orang-orang yang ia cintai. Dan disitulah Ibu Maryam berdiri di ambang pilihan yang sulit, terus mengikuti rekening gaib dan menghadapi kengerian yang semakin nyata. Atau mencoba menutup pintu gaib itu, meski tidak tahu apakah ia akan selamat. Hari-hari berikutnya, Ibu Maryam semakin tenggelam dalam ketergantungan pada rekening gaib. Kekayaan yang terus mengalir membuatnya merasa aman di permukaan. Tetapi bayangan gelap yang selalu mengintai membuatnya sulit bernapas dengan tenang. Setiap pagi, dagangannya selalu penuh pembeli. Anak Kenania tersenyum, rumahnya bersih, dan uang selalu menumpuk di meja. Namun, di malam hari, mimpi buruk dan bisikan tak henti-hentinya semakin jelas di tepi Maryam. Meski sadar akan tanda-tanda yang mengerikan, tetap menolak berhenti. Rasa serakah dan kebutuhan untuk terus memberi kenyamanan bagi keluarganya terlalu kuat. Ia mencoba menenangkan hatinya dengan alasan bahwa semua ini demi anak-anaknya, bahwa ia bisa mengendalikan semuanya. Suatu sore Pak Hasan, pedagang tua yang pernah memperingatkannya, mendatangi warung Maryam. Matanya menatap tajam ke arah Maryam, seakan menembus ketakutannya. Maryam, aku sudah bilang padamu, jalan ini berbahaya, hentikan sebelum terlambat, katanya dengan suara berat. Maryam tersenyum canggung dan membalas, Pak Hasan, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Hak, Hasan menggeleng pelan. Kau tidak mengerti. Mereka yang bermain dengan rekening gaib tidak pernah bisa mengendalikan. Kau pikir bisa terus aman. Bayangan itu selalu ada, dan mereka menuntut pembayaran. Maryam menunduk, merasa tersentuh tapi juga tetap keras kepala. Ia yakin bisa menghadapi. Ia kembali menatap koin yang bersinar di mejanya, menahan gemetar yang mulai muncul di tangan. Dalam hati kecilnya, ia menantang ketakutan itu. Aku bisa mengendalikan semuanya. Aku harus bisa. Malam itu, hujan deras mengguyur rumah Maryam. Angin meniup keras, memukul jendela dan pintu dengan ritme yang menakutkan. Maryam duduk di dapur, menatap koin dan kertas baru yang muncul. Bayangan samar menari di dinding, lebih nyata dari sebelumnya. Suara langkah kaki terdengar di atas, seakan ada yang berjalan di langit-langit rumah. Lilin bergetar hebat, dan udara di sekelilingnya terasa dingin menusuk tulang. Bisikan terdengar jelas. Maryam, jangan abaikan peringatan. Ambil, bayar, ambil, bayar. Maryam menutup mata, menahan napas,
tapi dorongan untuk mengambil uang terlalu kuat. Ia menempatkan koin di atas kertas, mengucapkan kata-kata yang tertulis, dan merasakan energi yang aneh mengalir melalui tubuhnya. Udara di ruangan berubah, hangat dan dingin sekaligus, seakan sesuatu mengamati dari dekat. Saat Maryam membuka mata, sosok muncul di dapur. Makhluk itu tinggi, berwajah menyeramkan. Tubuhnya samar tapi aura gelapnya terasa nyata. Mata merahnya menatap Maryam tanpa berkedip. Sosok itu berdiri diam, menunduk sedikit, lalu suara berat terdengar di kepalanya. "Maryam, kau masih ingin mengambil? Kau menolak peringatan, kini kau akan merasakan harga yang semakin dekat." Maryam terguncang, tubuhnya gemetar hebat, hatinya berdebar, tapi ia tetap menatap koin yang bersinar. Dalam kepalanya, ia mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir rasional. "Ini hanya bayangan, aku bisa mengendalikan semuanya. Aku harus mengendalikan semuanya," bisiknya. Namun, makhluk itu tidak pergi. Bayangan itu bergerak perlahan di sekitar ruangan, menekuk, menatap, menimbulkan hawa dingin yang menusuk kulit. Lilin bergetar hingga nyaris padam, dan desahan samar terdengar dari sudut gelap rumah. Maryam merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap langkahnya terasa terawasi. Hari-hari berikutnya tanda-tanda horor semakin nyata. Bayangan muncul saat dagangan laku keras, suara bisikan terdengar di pasar saat orang lain pergi, dan mimpi-mimpi buruk kini hadir di siang hari, seakan merasuki pikirannya. Anak-anaknya mulai ketakutan, menatap ibunya dengan mata cemas. Namun Maryam tetap keras kepala, tetap mengikuti instruksi kertas dan koin, yakin bahwa ia bisa mengendalikan rekening gaib itu. Tetapi harga mulai terasa nyata. Malam itu, salah. Satu tetangganya, seorang ibu tua bernama Bu Sari, jatuh pingsan secara misterius saat melintas di depan warung Maryam. Tidak ada yang melihat apa yang terjadi, tapi Maryam merasa getaran di udara, dan suara bisikan terdengar. "Maryam, kau abaikan peringatan." Kini mereka mulai merasakan harga. Maryam menunduk, air mata mengalir, tapi dorongan untuk terus mengambil uang lebih kuat. Ia merasakan ketegangan yang tidak bisa dihindari. Bayangan gelap terus mengikuti setiap langkahnya, menunggu kesalahan kecil, menunggu saat ia lengah. Suatu malam, ketika hujan lebat dan petir menyambar, Maryam duduk di dapur, menatap koin dan kertas yang bersinar. Bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih besar, lebih nyata, menunduk dan menatapnya dengan mata merah yang menusuk. Lilin bergetar hebat, dan desahan terdengar di seluruh rumah. Bisikan terdengar jelas, "Maryam, ini peringatan terakhir, abaikan kami, dan harga akan menentap." Maryam menutup mata, gemetar hebat, dan untuk pertama kalinya merasa ketakutan yang lebih kuat daripada serakahnya. Ia tahu bahwa makhluk itu benar. Ia telah menolak semua peringatan, dan sekarang konsekuensinya semakin nyata. Namun, dalam hati kecilnya, dorongan untuk tetap mengambil uang tidak hilang. Ia berada di ambang jurang antara ketakutan dan serakah, antara kehidupan normal dan kegelapan yang menunggu. Malam itu, Maryam sadar satu hal. Rekening hype itu bukan sekadar sumber kekayaan. Ia adalah dunia lain yang selalu mengintai, menunggu ketidakpatuhan dan menuntut pembayaran. Dan disitulah Ibu Maryam berdiri, tegang, gemetar, dan penuh dilema. Menyadari bahwa peringatan telah ia abaikan dan bayangan gelap kini mulai mendekat, siap menagih harga yang lebih nyata dari sebelumnya. Sejak peringatan yang diabaikannya, hidup Ibu Maryam mulai runtuh perlahan. Meski di permukaan semuanya tampak sempurna. Dagangannya tetap laris, anak-anaknya tetap tersenyum, rumah tetap bersih, dan uang selalu menumpuk. Namun, ketegangan yang menghantuinya kini tak lagi hanya berupa bisikan atau bayangan samar. Dampak nyata mulai muncul, membawa kehancuran di sekitarnya. Hari itu, pagi terasa aneh. Maryam membuka warung dan mendapati dagangan yang biasanya tersusun rapi kini berantakan tanpa sebab. Beberapa bungkus kue dan kopi terlempar ke lantai. Meski tidak ada angin yang masuk, tidak ada anak-anak yang bermain, dan tetangga juga tak datang. Ia merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya, seakan ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang warung. Maryam menoleh, tapi tidak ada siapapun. Bayangan samar melintas di tepi matanya, cepat dan licin. Ia menelan ludah, jantung berdebar kencang. Rasa takut yang selama ini ia abaikan kini menekan setiap sudut pikirannya. Kejadian itu hanyalah awal dari rangkaian konsekuensi yang lebih nyata. Seorang tetangga, Pak Wira, mengalami kecelakaan misterius ketika rumahnya terbakar akibat korsleting listrik yang aneh. Tidak ada yang tahu apa penyebab pasti, tetapi Maryam merasakan gelombang ketakutan yang mengalir melalui udara. Ia menyadari
perlahan tapi pasti. Rekening Hype itu mulai menuntut pembayaran. Anak-anaknya juga mulai mengalami keanehan. Malam-malam mereka sering terbangun sambil menangis, melihat bayangan di sudut kamar, mendengar suara langkah dan bisikan yang Maryam sendiri mulai takut untuk mendengar. Bahkan anjing peliharaannya, yang biasanya setia dan jinak, menyalak tanpa henti, menatap ke sudut gelap rumah seolah melihat makhluk yang hanya bisa dirasakan Maryam. Maryam mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini mungkin hanya imajinasi atau lelah akibat ketergantungan pada rekening gaib. Namun, malam itu, kejadian yang lebih menakutkan terjadi saat ia duduk di dapur, menatap koin yang bersinar. Bayangan panjang muncul dari sudut, menunduk dan menatap langsung ke arah Maryam. Lilin di meja bergetar hebat, hampir padam. Sementara suara langkah berat terdengar di lantai atas. Meski rumah kosong, bisikan terdengar jelas, bergema di kepala Maryam. Maryam, harga telah datang, kau menolak peringatan. Kini semua akan terasa. Maryam terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasakan hawa dingin menembus kulit, jantung berdebar kencang, dan tubuh seolah terkunci di tempat. Makhluk itu menatapnya, menunggu kesalahan kecil, menunggu ketakutannya untuk tumbuh. Maryam tahu, sekarang konsekuensi tidak hanya berupa ketakutan atau mimpi buruk, tetapi sesuatu yang nyata. Esok harinya, tetangga lain mulai merasakan efeknya. Bu Sari, seorang wanita tua yang tinggal dekat rumah Maryam, pingsan di pasar tanpa alasan jelas. Anak-anak yang biasanya bermain di halaman rumah Maryam menangis ketakutan, menolak mendekat. Bahkan beberapa pembeli di warungnya mulai mengeluh tentang hal-hal aneh, suara-suara misterius, barang dagangan yang bergerak sendiri, dan hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Maryam merasakan rasa bersalah yang tak tertahankan. Kekayaan yang ia dapatkan melalui rekening Hype kini membawa kehancuran bagi orang-orang di sekitarnya. Ia sadar bahwa setiap lembar uang yang ia ambil adalah utang yang harus dibayar. Utangnya bukan sekadar uang, tapi keselamatan, ketenangan, dan bahkan nyawa mereka yang ia cintai. Malam itu, Maryam duduk di dapur, menatap koin yang bersinar. Bayangan di sudut rumah kini lebih besar, lebih nyata, menunduk, dan menatapnya dengan mata merah yang menusuk. Lilin bergetar hebat, dan suara desahan terdengar di seluruh ruangan. Maryam menunduk, menahan air mata, dan mendengar bisikan yang bergema. Maryam, konsekuensi sudah tiba. Kau masih ingin mengambil atau mau membayar sekarang? Maryam terdiam. Ia tahu satu hal, rekening gaib itu bukan lagi sekadar alat untuk kekayaan instan. Ia adalah dunia lain yang menuntut kepatuhan, kesetiaan, dan pembayaran. Setiap lembar uang yang ia ambil telah menciptakan rantai konsekuensi yang tidak bisa diputus dengan mudah. Bayangan, bisikan, dan bencana yang menghampiri orang-orang di sekitarnya hanyalah permulaan. Dengan rasa takut yang semakin mendalam, Maryam mulai mencari cara untuk menutup rekening Hype itu. Ia membaca catatan, bertanya kepada orang-orang tua yang pernah mendengar legenda, bahkan mencoba melakukan ritual kecil untuk menenangkan makhluk yang menunggunya. Namun, setiap usaha terasa sia-sia. Makhluk gaib selalu hadir, bayangan selalu mengikuti, dan bisikan selalu menuntut Maryam. Kau telah mengambil, kini bayar atau derita. Malam itu, Maryam menangis dalam diam. Ia merasa terjebak di dunia yang tidak ia kenal, di ambang kehancuran yang ia sendiri yang membuka pintunya. Kekayaan yang datang begitu instan kini membawa beban yang tidak tertahankan. Ketakutan, rasa bersalah, dan kehancuran yang nyata bagi orang-orang di sekitarnya. Dan disitulah Ibu Maryam berdiri, gemetar, menangis, tapi tetap memegang koin di tangan. Ia sadar satu hal, tidak ada jalan kembali yang mudah. Konsekuensi dari setiap transaksi rekening Hype kini nyata, dan bayangan gelap yang mengintai tidak akan berhenti sampai harga sepenuhnya dibayar. Hari-hari terakhir hidup Ibu Maryam dipenuhi ketegangan yang tidak bisa ia hindari. Kekayaan instan yang ia dapatkan melalui rekening Hype kini berubah menjadi kutukan nyata. Suara bisikan, bayangan gelap, dan kejadian misterius di sekitar rumahnya semakin sering muncul. Anak-anaknya yang biasanya ceria kini sering menangis di malam hari, menatap sudut kamar dengan mata takut. Tetangga menghindar, takut mendekat karena hal-hal aneh yang terjadi di warung Maryam. Maryam duduk di dapur, menatap koin yang bersinar samar. Lilin bergetar hebat, dan bayangan panjang menari di dinding. Ia menutup mata, merasakan udara dingin menusuk tulang. Bisikan terdengar jelas, menggema di kepala. Maryam, semua yang kau ambil, kini saatnya membayar. Rasa takut, penyesalan, dan keputusasaan menyelimuti hatinya. Maryam menyadari bahwa selama ini ia terlalu serakah dan mengabaikan peringatan. Pak Hasan dan Pak Kardi yang dulu memperingatkannya,
kini seperti suara-suara samar yang menampar kesadarannya. Ini bukan sekadar permainan. Ini dunia lain yang kau masuki. Suatu malam makhluk gaib muncul lagi di dapur. Kali ini, sosok itu lebih nyata dan besar, dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Suara berat terdengar di kepala Maryam. "Maryam, kau menolak peringatan. Kini harga harus dibayar sepenuhnya." Tidak ada kompromi. Maryam menunduk, air mata menetes di pipinya. Ia merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Ia tahu bahwa rekening Hype itu tidak akan berhenti menuntut hingga semua hutang dibayar. Kekayaan instan yang ia ambil selama ini kini berubah menjadi rantai yang mengikatnya secara gaib, menuntut balasan yang tak bisa ditawar. Hari-hari berikutnya, tragedi semakin nyata. Anak-anaknya jatuh sakit misterius, tetangga mengalami kecelakaan, dan benda-benda di rumah bergerak sendiri tanpa sebab. Maryam berusaha menutup rekening itu, membakar kertis-kertis, dan menyembunyikan koin. Tapi makhluk gaib selalu hadir. Bayangan selalu menunggu, dan bisikan selalu menuntut Maryam. "Hutangmu belum lunas. Bayar atau derita." Maryam sadar, satu-satunya cara untuk menghentikan kehancuran ini adalah membayar harga yang dituntut. Meski ia tidak tahu bagaimana caranya, ia mulai membaca catatan orang-orang yang pernah mencoba rekening Hype, mencari ritual, membaca doa-doa, dan memohon pertolongan pada sesepuh desa. Namun, usaha itu selalu terasa separuh jalan. Kekuatan gaib selalu hadir, menolak setiap langkah yang tidak sesuai aturan mereka. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur rumah, Maryam duduk di dapur menatap koin yang bersinar. Bayangan besar muncul lagi, lebih nyata, menunduk, menatap, dan suaranya bergema. "Maryam, kini kau harus memilih, bayar sepenuhnya atau kehilangan segalanya, bahkan nyawa mereka yang kau cintai." Maryam menunduk, menahan napas. Hatinya hancur, tetapi ia tahu tidak ada jalan lain. Ia memutuskan untuk mengikuti semua instruksi yang tersisa di kertas, mengembalikan sebagian uang ke tempat yang tak terlihat, membaca doa-doa panjang yang ditulis oleh sesepuh desa, dan memohon ampun atas keserakahannya. Koin di tangannya bergetar hebat, udara berubah dingin dan hangat bersamaan. Bayangan samar menunduk, menunggu. Hari-hari berikutnya menjadi saat penebusan. Kekayaan yang selama ini mengalir mulai hilang secara perlahan. Dagangan tidak lagi laris seperti sebelumnya, koin tidak lagi bersinar, dan bayangan mulai menyusut, meninggalkan rumah Maryam dalam keheningan yang menakutkan. Anak-anaknya kembali ceria, tetangga mulai berani mendekat, meski rasa takut masih tersisa. Maryam menyadari, kekayaan yang datang terlalu mudah, selalu membawa risiko yang lebih besar daripada manfaatnya. Malam terakhir, ketika rumah sepi, Maryam duduk di depan meja, menatap kosong ke tempat koin terakhir yang dulu bersinar. Bayangan samar muncul sekali lagi, menunduk seolah memberi peringatan terakhir. Bisikan terdengar pelan, namun jelas. "Maryam, kau telah belajar. Jangan serakah. Dunia gaib tidak bisa diperlakukan seperti manusia biasa." Maryam mengangguk pelan, meneteskan air mata. Ia merasa lega sekaligus hancur karena telah melewati ujian yang menakutkan. Ia tahu satu hal, hidupnya kini kembali normal, tetapi pelajaran itu akan selalu melekat. Kekayaan yang instan sering datang dengan harga yang tak terbayangkan. Ia memutuskan untuk hidup sederhana, menjaga dagangan dengan usaha sendiri, dan tidak lagi tergoda oleh hal-hal gaib yang tampak menjanjikan kemakmuran tanpa usaha. Hari-hari berikutnya, rumah Maryam tetap sederhana. Dagangannya cukup untuk keluarga, dan anak-anaknya kembali tersenyum tanpa rasa takut. Tetapi Maryam selalu menatap secari kertas kosong dan koin yang tersimpan jauh di lemari, mengingatkan dirinya akan pengalaman yang menakutkan itu. Ia tahu, dunia gaib selalu mengintai, menunggu mereka yang tergoda oleh keserakahan dan disicila. Cerita Ibu Maryam berakhir dengan pelajaran yang menakutkan namun jelas. Kekayaan instan dari dunia gaib mungkin terlihat menggoda, tapi setiap keinginan selalu memiliki harga. Mereka yang mengabaikan peringatan akan terikat, dan mereka yang belajar dari pengalaman akan selamat, meski dengan ketakutan yang selalu menghantui di sudut hati. Maryam menunduk, menatap anak-anaknya bermain di halaman rumah, tersenyum tipis, dan berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan tergoda lagi. Dunia ini memiliki aturan yang harus dihormati." Dan malam itu, rumahnya tenang, bayangan menghilang, bisikan reda, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara angin. Malam yang lembut, sebuah tanda bahwa karma telah berjalan, dan pelajaran telah diterima dengan pahit namun nyata.